Selamat malam buat kalian yang pernah merasakan sulit tidur pada malam hari, bangun tidur dengan kondisi yang lelah, mengantuk dan lemas di siang hari, sulit untuk fokus, sulit mengingat, dan mungkin kalian juga sedang insomnia malam ini. Selamat mendengarkan teman bicara podcast, sebuah ruang untuk saling bercerita dan saling mendengarkan. Podcast malam ini gue kasih judul Insomnia, sebuah gangguan tidur yang jumlah penderitanya sangat banyak di dunia. Khususnya di Indonesia, yang prevalensinya mencapai angka 10% atau sekitar 28 juta orang dan merupakan yang tertinggi di Asia. Karena gue juga salah satu penderita insomnia, makanya gue mau sharing tentang ini. Dan semoga info seputar insomnia ini dan cara gue mengontrolnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Setidaknya bisa mengontrol insomnianya agar tidak menjadi stres. Kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas ke cara mengatasinya atau cara mengontrol si insomnia ini, teman-teman mungkin perlu mengenali dulu insomnia yang terjadi sama tubuh teman-teman itu yang seperti apa. Karena menurut gue, treatment masing-masing orang akan berbeda tergantung kondisinya. Insomnia itu kan merupakan kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk tidur atau sekedar sulit untuk tidur nyenyak. Kondisi gangguan tersebut bisa saja jadi kronis dan membuat seseorang jadi tidak bisa tidur sama sekali, walaupun tubuhnya sangat ingin tidur. Nah, ini yang biasanya kan sangat membuat kita jadi stres ya dengan kondisi kayak gini ya, pingin tidur tapi malah nggak bisa gitu. Padahal kondisi badan dan pikiran udah capek banget kan istilahnya. Nah, dan insomnia ini ada yang tipe primer yang berarti insomnia sebagai penyakit yang muncul dengan sendirinya tanpa keterkaitan dengan kondisi medis lain. Dan ada juga yang dengan tipe sekunder yang berarti insomnia dengan keterkaitan kondisi medis lainnya gitu. Jadi si insomnia ini bisa lahir dari penyakit lain. Misal kita lagi demam kan otomatis biasanya sulit tidur ya, berarti insomnia yang sekunder kayak gitu. Sedangkan kalau yang primer ya udah kita sulit tidur aja gitu tanpa kita ada penyakit lain, penyakit bawaan lain kayak gitu. Selain tipe-tipe tadi, teman-teman juga harus ngenalin secara intensitasnya si insomnia, apakah akut atau kronis kayak gitu. Kalau akut dia terjadi dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan kronis itu yang lebih lama. Kalau teman-teman seminggu cuma 2 kali, 3 kali insom, ya menurut gue ini masih masuk yang akut sih. Tapi kalau udah masuk setiap hari, kayak gue udah setiap hari insomnia. Jadi mungkin gue udah bagian yang kronis ya kayak gitu. Ini harus dikenali sih. Menurut gue pengenalan dasar terhadap insomnia ini merupakan modal awal yang kita harus punya untuk mengontrol insomnianya gitu. Kalau kita udah tahu problemnya apa, ya kita setidaknya ketika akan melakukan apa ke depan kita udah tahu kan dasarnya apa gitu. Harus bagaimana kita udah tahu kan. Nah, gue sadar gue mulai insom itu sejak gue kuliah semester 3, 1 tahun lah setelah gue mengenal kejamnya dunia kuliah. Mungkin yang kuliah mengerti lah ya kondisinya kuliah bagaimana. Pola tidur gue mulai berantakan berkat kegiatan yang gak ada garis ujungnya istilahnya. Gue bisa ada kegiatan yang berkaitan sama dunia kuliah gue itu sampai larut malam. Ya walaupun sebenarnya kebiasaan ini sudah mulai sejak semester 1 sih ya. Tapi dampak ke arah insomnianya itu baru kerasa ya 1 tahun kemudian gitu. Di semester 3. Makin lama jam tidur gue makin berkurang. Dari yang normalnya 6 jam per hari gue bisa tidur, sisa 5 jam, terus kurang lagi jadi 4 jam, kurang lagi jadi 3 jam, bahkan nggak tidur sama sekali itu juga pernah gue alamin saat ngalamin insomnia gitu. Nah, di saat awal-awal ini, di awal-awal gue insom dulu, memang gue sempat stres karena sulit gitu untuk tidur. Badan gue udah capek, pikiran gue udah capek, tapi matain tetap gak bisa merem gitu kan. Istilahnya ketika gue coba untuk merem juga balik lagi melek kayak gitu mulu. Nah, sampai hal sampai hal yang menurut gue lucu yang gue lakuin karena gue insom adalah gue nyari tutorial tidur dong di internet, dan lucunya artikelnya ada gitu. Ya menurut gue lucu aja sih karena tidur adalah sebuah aktivitas yang tidak perlu dipikirkan kan, harusnya tidur ya tidur, lu tidak perlu mikir, tidak perlu apa-apa, lu tinggal merem dan tidur gitu. Tapi gua sebagai orang yang insom, mungkin juga teman-teman yang ngerasain insom akhirnya
Untuk tidur aja tuh kita mikir gimana sih caranya untuk tidur gitu. Tidur yang baik dan benar mungkin. Ya banyak artikel yang tersebar gitu di internet yang bahas tentang insomnia juga, bahas tentang tidur bagaimana, bisa teman-teman sambil dibaca juga kayak gitu. Mulai dari hari-hari itu sampai sekarang gue tag podcast ini gue masih insomnia gitu. Dan kayaknya makin parah sih memang. Setidaknya 2 bulan terakhir ini gue udah nggak pernah tidur di bawah jam 5 pagi gitu. Paling awal gue tidur paling jam 6 jam 7 atau jam 8 pagi sekalian gitu gue tidur. Dah. Gue sampai udah nyebutin diri gue tuh nokturnal gitu. Karena pola kehidupan gue udah kebalik gitu loh. Kalau orang normal bangun pagi tidur malam, gue bangun siang tidur pagi, produktifnya tengah malam gitu. Jadi udah ya jam tidur gue pagi, bener-bener pagi, jam jam 6 pagi sampai jam 11 pagi misalkan. Siang tuh udah udah bangun lagi gitu. Tapi ya paling aktif di malam hari, emang udah kayak kelelawar kan istilahnya. Makanya gue sebut diri gue nokturnal gitu. Oke, gue masuk ke gimana cara gue ngontrol si insomnia yang gue alamin ya. Cara terbaik untuk bisa ngontrol insomnia menurut gue adalah dengan tidak stres. Tapi gimana caranya tidak stres? Stres kan ya datang begitu aja karena banyak pikiran istilahnya. Ketika gue nggak bisa tidur semalaman, gue akan nyoba nyari kesibukan apa yang bisa gue lakuin gitu. Entah itu kerjaan gue sebelumnya yang belum selesai, atau gue ngegame, atau gue nulis podcast kadang, atau nulis konten YouTube, atau kadang gue juga nyoba-nyoba nulis cerita, karena kebetulan gue di film kan, jadi kadang gue nulis cerita untuk film, untuk TA juga sih sebenarnya kayak gitu. Atau ya sekedar aktivitas yang paling wasting time aja menurut gue, yaitu scroll Instagram gitu. Instagram jadi kegiatan paling wasting time tapi paling mengasihkan gitu. Mungkin Twitter juga sih, Twitter juga gue rasain kayak gitu. Nah, sepengalaman gue daripada gue maksain diri buat tidur tapi nggak bisa, gue malah jadi stres tuh kalau kayak gitu tuh. Gue paksain terus tidur, paksain tidur, gue malah stres sendiri. Dan entah kenapa bangun tidurnya sangat tidak nyaman gitu loh ketika gue melakukan itu. Makanya gue lebih milih berkegiatan kalau memang gue insomnia. Ya itu cara yang gue lakuin untuk meminimalisir stres sih. Tapi gue juga ngasih catatan ketika gue melakukan itu, eh, harus di besoknya gue tidak boleh ada kegiatan pagi yang penting yang harus gue lakuin. Jadi memang gue spare waktu pagi itu memang untuk istirahat istilahnya. Walaupun istilahnya sama ya, sama-sama tidur, tapi kan tidur pagi menuju siang tuh tidak senyaman tidur malam menuju pagi ya, istilahnya kan kayak gitu. Ya itu catatan itu yang tetap gua kasih. Ini adalah cara yang gua coba lakuin gitu. Mungkin teman-teman punya cara lain ya silahkan dilakukan. Tapi menurut gua dengan berkegiatan kita ngurangin stres sih, dan kita juga akhirnya kan memanfaatkan waktu yang ada kan. Nggak cuma tiduran doang, nyoba tidur gitu. Akhirnya ya gue bisa ngelakuin lumayan banyak hal gitu di malam hari ya, karena gue insom. Nah, tapi tidak selalu gue bisa melakukan itu karena kan ya namanya kegiatan atau kerjaan kuliah gitu kan selalu ada kuliah pagi ya. Nah, kalau gue ada kegiatan pagi yang sangat penting yang harus gue lakuin, mau nggak mau kan gue harus bangun pagi, dan mau nggak mau juga gue harus tidur awal dong, karena gue harus butuh waktu untuk recharge energi gue buat kegiatan besoknya kan. Nah, dan gue dapetin cara ini setelah gue coba rangkum apa yang gue baca dari beberapa artikel. Ya lumayan agak banyak yang gue baca karena gue nggak tahu kenapa niat banget sama urusan insomnia, kayak karena dampaknya ke diri sendiri kan. Jadi gue harus banyak tahu gitu untuk bisa ngontrolnya, menurut gue gitu. Ya seniat itulah gue untuk urusan insomnia gitu. Ada dua cara yang gue gunain ya sebenarnya. Dua treatment ini dalam satu satu waktu yang bersamaan sih dilakuinnya. Ada dua treatment, yaitu dengerin musik relaksasi yang mungkin sudah terdengar sangat umum dan dipraktekkan juga sama teman-teman, sambil relaksasi sugesti. Gue nyebutnya relaksasi sugesti, gue nggak tahu namanya secara teknis yang benar apa, tapi gue nyebutnya relaksasi sugesti karena yang gue lakukan adalah mensugesti diri untuk rileks. Bagi gue dua treatment ini cukup ampuh karena ketika gue butuhin, it works gitu. Ketika gue butuh untuk tidur lebih awal,
it works, gue bisa tidur gitu lebih awal. Nah, teman-teman bisa cari musik relaksasi yang paling cocok untuk telinga kalian masing-masing, karena kalau gue sih instrumen piano sama biola jadi pilihan utama ya gitu. Itu nyaman banget bagi gue. Tapi ada juga orang yang lebih suka suara alam, suara air, ada suara kicauan burung gitu-gitu. Itu ya balik ke teman-teman aja. Enaknya musik yang gimana yang benar-benar bisa bikin tenang. Alunan musiknya tuh benar-benar bisa bikin tenang gitu. Karena ini akan membantu proses relaksasi sugesti tadi kalau menurut gua. Nah, di YouTube kan banyak tuh, bisa lah di sana atau di manapun. Menurut gua musik-musik seperti ini sudah sangat mainstream gitu, udah banyak, mudah dicari istilahnya. Tapi poin utamanya ada di relaksasi sugesti, bukan di musiknya. Mungkin kalau kalian yang udah suka dengerin musik relaksasi pas mau tidur tapi nggak begitu ngaruh ke pola tidur, mungkin kalian harus coba lakuin ini gitu. Karena gue dulu juga ngerasa kayak gitu. Dulu gue cuma dengerin musik eh, relaksasi gitu, tapi dampaknya juga nggak apa ya, nggak ini banget sih, nggak berpengaruh baik banget sih buat gue gitu. Gue ngerasa ada yang kurang nih. Akhirnya gue dapet lah informasi tentang apa sugesti relaksasi, relaksasi sugesti ini gitu. Gue coba gue praktekin walaupun di awal agak aneh tapi akhirnya berhasil gitu untuk gue gitu. Karena kunci utamanya adalah sugesti ke seluruh badan untuk rileks. Perlu jadi catatan maaf belibet, kunci utamanya adalah mensugesti seluruh badan untuk rileks. Menurut gue tiap orang akan apa ya, berbeda-beda ya cara dia mensugesti ya, tapi yang gue akan share adalah cara yang gue lakuin gitu, yang berhasil gue lakuin. Walaupun menurut gue ini agak lucu sih, di satu sisi gue harus mensugesti badan untuk rileks, tapi di satu sisi otak gue juga dipaksa gitu buat kerja mensugesti badan buat rileks, kan berarti jadi tidak rileks gitu. Ketika gue pengen badan gue untuk rileks tapi otak gue harus mikir terus gimana cara rileks, gimana cara rileks gitu kan. Akhirnya jadi nggak rileks, dan ini beneran terjadi. Pas pertama kali gue nyobain trik ini, 1 jam gue kebingungan, nggak bisa tidur, malah mikir keras. Akhirnya gue malah mikir keras gimana caranya buat rileks bro gitu. Otak gue kerja mulu nih istilahnya. Tapi setelah sekian lama gue baru paham ternyata sugesti yang dilakukan jangan sampai blunder. Gue nyebutnya blunder sih. Dalam artian blunder ini otak kita mikir gimana cara untuk rileks gitu, bukan membuat kita rileks. Kan dua hal yang berbeda ya. Jadi blunder dalam artian otak kita mikir gimana cara kita untuk rileks. Sedangkan yang harus dilakukan adalah otak kita mikir membuat kita rileks gitu. Bukan caranya lagi yang kita pikirin, tapi si membuat kita rileks ini yang kita pikirin gitu. Cukup fokus untuk rileks aja, sederhananya gue fokusin ke satu titik di badan gue, terus dalam hati gue sebut aja rileks 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 gitu. Aneh sih emang kedengeran ya, tapi untungnya berhasil sih di gue gitu. Mungkin kalau mau dipraktekin ya silahkan aja gitu, silahkan dipraktekin kalau mau dipraktekin bagian itu ya. Gitu. Nah, terus enaknya lagi kalau pas gue ngelakuin ini ya, ketika gue bangun pagi badan gue tuh seger parah, nggak kayak pas insom yang nandain kalau badan gue stres kan, karena gue nggak bisa tidur kan, dia capek gitu, jadi nandain dengan rasa sakit di badan kalau menurut gue sih gitu. Jadi yang tadi bagian sugesti relaksasi itu sebenarnya kita cuma perlu mensugesti diri gimana cara buat rileks. Dan kalau gue adalah mungkin teman-teman akan kerasa juga sih ketika kita lagi tenang mikirin diem gitu kan, lagi tidurannya, oh ya, dan tidurannya harus lonjoran dengan kaki lurus tangan lurus atau tangan di dada, itu membantu sih menurut gua kayak gitu. Lalu ketika udah lurus tidur enak nyaman tenang, itu kan kita akan kepikir ya, maksudnya pikiran kita akan bisa dirasakan fokus kemana. Kalau fokus ke tangan, oke, kita bikin rileks dulu tangan, fokusin ke tangan. Kalau gua sih nyebut rileks 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 gitu, nanti tangan udah mulai kerasa lemes, pindah ke kaki, pindah ke seluruh badan akhirnya. Kayak gitu terus sampai seluruh badan kita ngerasa rileks, dan biasanya gua malah tertidur dengan sendirinya tadi itu, atau memang gua butuh rileks dulu full baru gua bisa tidur dengan sadar gua tidur gitu. Yang penting musiknya juga harus membantu sih, yang tadi gua bilang musik relaksasinya akan jadi hal yang sangat membantu gitu dalam proses relaksasinya. Nah,
Itu cara yang gue lakuin dalam mengontrol insomnia gitu. Mungkin bisa membantu teman-teman semua, tapi sebagai catatan untuk teman-teman semua, insomnia adalah sebuah penyakit gitu yang bisa dari kebiasaan, bisa dari memang kegiatan yang nggak menentu kita. Dia bisa mengakibatkan sakit lainnya di badan. Eh, Kesehatan, dia insomnia adalah sebuah penyakit dan bisa mengakibatkan sakit lainnya di badan kita. Nah, jika memang teman-teman sudah merasa sangat tidak nyaman dengan insomnia atau insomnia ini benar-benar ganggu aktivitas normalnya teman-teman, menurut gua sudah saatnya teman-teman harus konsultasi sama dokter atau psikiater untuk penanganan selanjutnya. Karena gue cuma ngontrol tapi nggak apa ya? Gua selama ini cuma mencoba untuk ngontrol si insom, tapi nggak ngobatin karena dari segi kegiatan gua, pekerjaan gua cukup fleksibel gitu untuk menyesuaikan kondisi insomnia yang gue alamin. Jadi nggak begitu ganggu di kehidupan normal gua. Tapi kalau emang teman-teman ngerasa insom ini sudah benar-benar ganggu, mending langsung ke dokter atau ke psikiater untuk penanganan selanjutnya ya, dengan harapan setidaknya mereka jauh lebih bisa membantu secara psikis dan medis untuk menangani insomnia yang benar kayak gimana gitu ya. Semoga aja bisa sembuh juga sih gitu kan. Walaupun cara untuk sembuh sebenarnya kan ada juga ya gitu. Dengan cara mengubah pola tidur, pola makan, olahraga gitu. Mungkin gua akan di next podcast gua akan gua bahas juga cara untuk sembuh gitu. Kalau ini kan cara buat ngontrol insomnia ya. Cara buat sembuh dari insomnia gitu. Akan gua bahas juga nanti. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau memang udah ganggu silahkan langsung ke dokter atau psikiater aja ya teman-teman ya, biar hidup sehat jauh lebih menyenangkan gitu daripada harus sakit gitu. Walaupun insomnia juga nggak kerasa kayak sakit banget ya, istilahnya di badan nggak kayak penyakit kan, tapi ternyata dia penyakit gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih semuanya yang udah mau dengerin podcast teman bicara malam ini. Jangan lupa klik favorite di anchor.fm, fan di Spoon Radio, dan subscribe di YouTube gue ya. Untuk teman-teman yang mau cerita tentang apapun ke teman bicara podcast, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email temanbicarapodcast@gmail.com. Sekali lagi, untuk teman-teman yang mau cerita tentang apapun ke teman bicara podcast, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email temanbicarapodcast@gmail.com. Nah, cerita teman-teman ini bisa diketik atau di voice note. Voice note ya. Diketik atau di voice note maksimal 10 menit. Sertakan juga kontak yang bisa gua hubungin biar gua bisa konfirmasi ulang ke teman-teman semua sebelum gua bawain ceritanya. Atau mungkin ada momen-momen di mana gue juga ingin secara langsung membawakan ceritanya bersama teman-teman, entah itu kita lewat video call atau telepon biasa gitu. Itu akan gue konfirmasi pokoknya untuk hal-hal kayak gitu. Jadi juga sertakan apa ya, kontak yang bisa dihubungi itu, entah itu WA, entah itu Instagram atau apapun lah gitu. Asal jangan burung merpati aja ya. Kalau burung merpati repot Bu nanti. Nah, oke, selamat malam. Sampai jumpa di teman bicara podcast selanjutnya, sebuah ruang untuk saling bercerita dan saling mendengarkan.